Salam, selamat hari Minggu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam ibadah ini. Kita masuk dalam saat teduh. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita angkat pujianku bersyukur, ya Tuhan. Bersyukur Tuhan, puji namamu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah, kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia, muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Jemaat sekalian, mari kita tabiskan akan ibadah ini. Kebaktian ini berlangsung dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta dalam kekuatan dan penghiburan dari kuasa Roh yang Maha Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kita akan bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat segala abad di seluruh dunia. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimin orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita. Kita memanjatkan doa permohonan dan doa syafaat kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, Bapa yang baik, Allah yang kami sembah, kami puji di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang senantiasa setia mengasihi kami, bahkan rela mati untuk penebusan dosa kami, dan bangkit bagi kami yang setia dan taat dan yang percaya bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang hidup. Walaupun Bapa, pada hari ini kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami mengundang Roh Kudus-Mu dan memimpin melihara kami Bapa. Bapa yang Tuhan, kami sadar dan sesadar-sadarnya kami adalah manusia yang penuh dosa Bapa. Dosa perkataan, dosa perbuatan, dosa pikiran, bahkan dosa kami untuk menyimpulkan materi di dalam hidup kami Bapa. Ampuni kami Bapa, hapuskan dosa kami ya Tuhan, agar kami layak memanjatkan doa permohonan, doa syafaat kami pada siang hari ini ya Tuhan. Bapa yang baik, pertama kami akan berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini mengalami sakit penyakit Bapa. Berkati Bapa obat-obat, makanan yang dikonsumsi Bapa, untuk jadi sumber kesehatan bagi anak-anak yang sedang mengalami sakit dimanapun berada ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk semua jemaat-Mu di dalam pergumulan kehidupannya, pergumulan apapun yang dialami pada saat ini Tuhan, pergumulan ekonomi, pergumulan pekerjaan Bapa, kami serahkan ke tangan pengasihan Tuhan. Tuhan sediakan bagi kami ladang Bapa untuk sumber berkat, dan jadikan kami jadi saluran berkat-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk semua program gereja yang tertunda pada tahun ini. Kami percaya ke tangan pengasihan Tuhan. Tuhan akan berkati kami Tuhan untuk hari yang akan datang. Kami bisa melaksanakan program-program yang gereja yang tertunda Bapa. Kami mohon kehadiran-Mu Tuhan pada saat ini di mana ada musibah COVID-19. Kami percaya Tuhan akan lenyapkan dari muka bumi ini Tuhan, agar kami bisa melaksanakan aktivitas kami Tuhan di dalam kesehatan, sukacita, tanpa ada gangguan kami Bapa. Kami Bapa berdoa untuk semua pengurus-pengurus gereja, terkhusus hamba Tuhan sebagai wakil Kristus di tengah-tengah gereja ini Bapa. Kami serahkan ke tangan pengasihan Tuhan. Tuhan berkati kesehatannya apapun Tuhan, kemampuannya, kecerdasannya Tuhan, agar mampu membimbing kami untuk mengenal kebenaran yang dari Engkau Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk majelis GKP, majelis sinode, agar Tuhan mampukan Tuhan tetap menjaga gereja kami ini, menjaga jemaat-Mu Tuhan, tetap mengagungkan nama-Mu karena karya-Mu dinyatakan di tengah-tengah gereja ini Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, agar Tuhan pimpin Tuhan pemimpin bangsa ini, pemimpin dari atas sampai yang terendah Bapa, untuk jadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Bapa yang baik, kami serahkan bangsa kami ini, bangsa Indonesia, ke tangan pengasihan Tuhan. Bangsa yang berbeda suku, berbeda budaya, berbeda agama Tuhan, kami serahkan ke tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menjaga bangsa kami ini tetap bersatu Bapa. Bapa yang baik, masih begitu banyak Tuhan keinginan dan kerinduan jemaat-Mu masing-masing Bapa. Tuhan jawablah doa kami ini ya Tuhan, sesuai kehendak dan rencana-Mu yang terindah di dalam hidup kami. Bapa yang baik, kami akhirin doa syafaat kami ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ku mau serupa Tuhan yang mulia, inilah doa harapanku. Melabuhkan semataku untuk mendapatkan Yesus Kristus. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, penuh kasih, serupa manis dan kaya, serupa Engkau di hatiku. Kita masuk ke bacaan bertanggapan. Keluarga anak Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Dan kamu bapak-bapak janganlah membangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hari ini atau telah sempurna, melainkan aku mengajarkannya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang sesuatu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Mari kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dengan mengangkat pujian hitung berkat-Mu. Bila kembang kehidupan melimpah, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan itu ya, pasti kau tercengang akan karyanya. Hidup berkat satu persatu, dan lihatnya karya Tuhanmu. Hidup berkat satu persatu, itu berkat yang melimpah padamu.
Engkau ya Tuhan. Hidup berkat satu persatu, hidup berkat yang melimpah padamu. Jemaat kita undang berdiri. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa atas berkat Tuhan, anugerah Tuhan di dalam hidup kami hingga kami ada pada saat ini Bapa, dan kami merasakan berkat Tuhan yang berlimpah di dalam hidup kami ya Tuhan. Pada saat ini, hari ini Bapa, kami memberikan sebagian dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Berkati ini Tuhan jadi dupa yang harum, terkhusus Tuhan untuk berkati hamba-Mu yang mengelolanya Tuhan, agar persembahan ini bisa menjadi perluasan nama-Mu di bumi ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Amin. Jemaat duduk kembali. Untuk menyambut firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Guru Injil Silvi Mamahit dengan tema peran orang tua dan anak dalam keluarga, kita angkat pujian Masuk Dalam Kasih Tuhan. Masuk, masuk dalam kasih Tuhan, semakin dalam, makin tinggi hikmat sempurnanya pada dirimu. Ku mau lebih dalam, ku mau lebih tinggi, agar ku mengerti masuk ke firman-Nya. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Saatnya kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau selalu memelihara hidup kami. Engkau selalu menuntun perjalanan hidup kami. Kami bersyukur untuk kesempatan pada hari ini di mana kami boleh beribadah bersama-sama meskipun masih di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur karena sampai hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk datang menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu, menyerahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memimpin kami melalui Roh Kudus-Mu untuk kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kiranya kami boleh dibawa untuk memiliki pengertian yang benar melalui firman-Mu, sehingga hidup kami adalah hidup yang sesuai dengan jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua, urapilah hamba-Mu yang menyampaikan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama membaca 3 bagian firman Tuhan. Yang pertama dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-9, dan yang kedua dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 4, kemudian Kolose 3 ayat 20 sampai 21. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini. Ulangan 6 ayat 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun.
Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah membangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kolose 3 ayat 20 sampai 21. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, keluarga adalah lembaga yang mengikat orang tua dan anak. Perasaan senang maupun susah di dalam setiap keluarga itu ada. Dan alangkah indahnya sebuah rumah tangga apabila kita dalam satu atap, kita hidup bersama dan kita merasakan seperti dalam Pengkhotbah 3 ayat 4 dikatakan, ada waktunya untuk menangis, ada waktunya untuk tertawa, ada waktunya untuk meratap, ada waktunya untuk menari. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tertawa, menangis bersama dengan anak menandakan bahwa kita mengalami hubungan yang saling terkait. Kita memiliki hubungan saling terikat, tak terpisah dalam susah maupun senang. Saudara, dalam keadaan susah ataupun senang, ketika orang tua dan anak berperan sebagaimana mestinya, maka keluarga itu akan tetap berjalan seiring. Dan keluarga yang sehat adalah keluarga yang anggotanya menjalankan peran sesuai dengan firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Tuhan, dalam susah dan senang kita hidup bersama, dan tentunya ini menjadi salah satu hal yang penting dalam hidup kita. Ketika kita bisa bersama dalam keadaan susah maupun senang, berarti ada yang unik terjadi dalam keluarga kita. Salah satunya adalah kita menyatakan peran yang sesungguhnya di tengah-tengah keluarga kita. Saudara yang kasih oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita baik sebagai orang tua dan anak untuk berperan dalam keluarga sesuai dengan firman Tuhan, bukan standar duniawi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa peran orang tua dalam pertumbuhan iman anak? Di bagian yang pertama ini kita akan melihat dulu peran orang tua. Saudara, peran orang tua yang pertama adalah mengajar berulang-ulang. Bapak Ibu pernah mengalami menasihati dan menegur anak namun tidak dihiraukan? Pasti sering. Lalu apa yang Bapak Ibu rasakan ketika anak tidak peduli? Sedih, marah, kecewa, bahkan putus asa mungkin menjadi makanan kita setiap hari. Firman Tuhan katakan bahwa orang tua harus siap mengajarkan berulang-ulang. Mengajar anak adalah tanggung jawab seumur hidup kita sebagai orang tua. Mengajar berulang-ulang berarti menjadikan pembinaan rohani lebih utama dari yang lain. Maka Bapak Ibu, sebagai orang tua perlu kita berjuang untuk fokus pada kesejahteraan rohani, bukan hanya pada kesejahteraan materi. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah mendidik sesuai dengan ajaran dan nasihat Tuhan. Bapak Ibu, mari kita memahami bahwa keluarga adalah sekolah bagi anak. Pengarahan rohani harus berpusat di rumah dan melibatkan orang tua, melibatkan ayah dan ibu. Tujuan dari pengarahan
oleh orang tua adalah mengajar anak untuk takut akan Tuhan, mengajar anak untuk berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, mengajar anak untuk mengerti tujuan hidupnya, mengajar anak juga untuk mengasihi dan menghargai Tuhan, bahkan melayani Tuhan dengan segenap hati. Saudara, dalam Ulangan pasal 10 ayat yang ke-12, firman Tuhan kepada keluarga Lewi bahwa mereka ini adalah orang-orang yang harus menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang hidup dalam ketaatan, orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan orang-orang Lewi ini adalah orang yang dipakai oleh Tuhan di dalam pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah model keluarga yang Tuhan kehendaki bagi kita semua. Mari kita bersama-sama di dalam keluarga memprioritaskan didikan dan ajaran nasihat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengarahan rohani tidak hanya berupa teguran pada waktu anak mengalami atau membuat kesalahan. Saudara, biasanya kita memberikan nasihat pada waktu anak membuat kesalahan. Pengarahan rohani bersifat rutin, terus-menerus, dan berulang-ulang. Ini secara bersama-sama kita memahami bahwa Alkitab adalah ajaran yang benar, sumber kebenaran yang sejati. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, maka kewajiban sebagai orang tua adalah bagaimana membawa anak untuk mengerti firman Tuhan. Semua ajaran, semua didikan hendaknya berdasarkan Alkitab. Ini adalah kewajiban terbesar dari orang tua di dalam mendidik anak-anak. Dan ini adalah hak dari orang tua. Hak orang tua untuk mendidik anak. Saudara, ada banyak orang tua yang mungkin kalah dengan situasi saat ini. Mungkin ada orang tua yang merasa anak-anak sudah sulit untuk diatur. Tetapi mari kita memperhatikan firman Tuhan ini bahwa orang tua memiliki hak dan kewajiban untuk mendidik dan mengarahkan anak. Bukan hanya membesarkan anak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, melainkan membesarkan anak dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berikanlah waktu bagi anak-anak kita. Berikanlah mereka didikan. Berikanlah mereka ajaran supaya mereka takut untuk melakukan dosa. Beritahukanlah kepada anak-anak tentang seluruh kewajiban mereka terhadap Allah. Dan buatlah mereka untuk bersemangat untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam masa-masa hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang harus dilakukan sebagai orang tua. Dan yang ketiga adalah jangan membangkitkan amarah. Saudara, jangan menggunakan kekerasan yang tidak sepantasnya. Sekalipun orang tua memiliki otoritas dalam keluarga untuk mendidik mengarahkan anak, tetapi jangan menggunakan kekerasan yang tidak sepantasnya. Ketika kita memperingatkan mereka, ketika kita menasihati anak-anak kita, bahkan ketika kita memarahi mereka, lakukanlah dengan cara yang tidak membangkitkan amarah di dalam hati. Boleh kita menasihati, ada dalam ketegasan, dalam situasi tertentu mungkin kita bisa marah terhadap anak kita ketika mereka melakukan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi mari kita bijaksana sebagai orang tua, hadapilah mereka ya dengan sikap yang bijaksana, dengan kelemah lembutan. Jangan pernah menghina anak. Jangan pernah meremehkan, jangan pernah memaki anak-anak kita, karena hal-hal seperti itulah yang akan membangkitkan amarah dari anak-anak. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah 3 hal yang menjadi peran sebagai orang tua di dalam keluarga. Dan yang berikut kita melihat apa peran sebagai anak. Apa yang harus saya lakukan sebagai anak untuk membangun di dalam keluarga, berperan untuk membangun keluarga yang harmonis. Anak-anak merindukan suasana kebahagiaan, itu sesuatu yang pasti. Ya, anak-anak merindukan keindahan di dalam keluarga, hidup dalam kasih, itu sesuatu yang
pasti itu yang diharapkan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, maka ini membutuhkan peran yang sesungguhnya, peran yang benar-benar dilakukan dengan segenap hati. Peran seorang anak adalah yang pertama, taat kepada orang tua. Orang tua mengajari anak untuk berkelakuan baik. Dalam hal ini, anak harus taat. Orang tua mengajari anak tentang apa yang baik bagi kesehatan, bagi pendidikan, bagi masa depan. Dalam hal ini, anak harus taat. Ada juga hal-hal yang utama yang harus ditaati, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, berkaitan dengan perintah Tuhan. Nah, orang tua yang saleh pasti akan menyuruh anak-anak mereka untuk tetap hidup menurut jalan Tuhan. Nah, ini satu hal bagian yang penting, bahwa orang tua yang hidupnya sungguh-sungguh ada dalam kebenaran, orang tua yang konsisten terhadap firman Tuhan, maka dia akan menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak untuk mengajarkan anak hidup di dalam kesalehan. Saudara terkasih di dalam Tuhan, dalam Kejadian 18 ayat yang ke-19, Abraham, perintah Tuhan kepadanya bahwa dia sebagai seorang bapak adalah seorang yang harus mengajarkan kepada anak cucunya tentang jalan kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, oleh karena itu sebagai seorang anak memahami bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk mengajarkan anak untuk hidup dalam ketaatan. Orang tua harus bisa memerintahkan anak untuk melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka dikatakan ada alasan umum yang diberikan kenapa anak harus taat. Firman Tuhan katakan karena haruslah demikian. Ini berarti sesuatu yang baku, tidak bisa berubah, bahwa seorang anak dia harus taat kepada orang tua karena haruslah demikian. Allah telah memerintahkan itu, dan itu yang pantas bagi seorang anak. Walaupun mungkin tampak seperti perkataan yang keras, namun ini adalah satu perintah dan harus dilakukan dengan cara yang menyenangkan hati Allah. Saudara yang kasih Tuhan, sebagai seorang anak, taatlah kepada orang tua. Orang tua diberikan untuk membawa anak-anak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Orang tua ada, maka anak pun ada di tengah-tengah dunia ini. Maka marilah sebagai anak, jangan pernah merasa bahwa orang tua tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan anak, apalagi anak yang mungkin sudah mulai dewasa. Sampai kapanpun orang tua dan anak tetap memiliki keterkaitan yang tidak bisa terpisahkan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, peran seorang anak adalah menghormati orang tua. Hormat berarti bersikap santun, patuh terhadap orang tua. Di dalam perkataan, katakan segala sesuatu dengan baik. Sampaikan segala sesuatu dengan baik. Komunikasikan dengan bahasa yang baik. Lakukan sesuatu yang menyenangkan hati orang tua. Lakukan sesuatu yang membawa orang tua melihat bahwa kita adalah anak-anak yang taat. Lakukan sesuatu yang membawa orang tua bahagia melihat kehidupan kita yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan menghormati orang tua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca dalam Perjanjian Lama, Imamat 20 ayat yang ke-9, anak yang tidak taat, anak yang tidak menghormati orang tua itu harus dihukum mati. Saudara, ini mau menyatakan bahwa penghormatan kepada orang tua itu adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang anak. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, perintah itu memang tentunya tidak kita lakukan lagi di zaman perjanjian baru, zaman anugerah Tuhan, di mana Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia ini. Dia sudah memberikan dirinya
kasih yang terbesar, kasih yang mengampuni sudah menjadi teladan bagi kita semua, sehingga dalam hidup kita tetap ada pengampunan. Tapi bukan berarti seorang anak itu tidak akan menghormati orang tua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, bukan karena kita mengalami kemurahan Tuhan saat ini setiap kali kita berbuat dosa kita diampuni, lalu seenaknya kita berbuat dosa. Nah, saudara, dan di hadapan orang tua juga sebagai anak, ya namanya juga kehidupan, ya bisa saja sekali-sekali berubah. Ya hari ini saya mungkin melakukan kesalahan 1 kali, besok enggak, besoknya lagi mungkin 2 kali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menghormati orang tua adalah sikap yang betul-betul ada keinginan dari dalam hati untuk patuh, untuk bersikap santun terhadap orang tua yang sudah melahirkan dan membesarkan kita. Saudara terkasih dalam Tuhan. Dan yang ketiga, peran seorang anak adalah mengasihi orang tua. Saudara, mengasihi orang tua berarti menghargai ajaran, menghargai didikan, dan menghargai orang tua dengan cara bertanggung jawab memelihara kelangsungan hidup orang tua. Sejak lahir kita dipelihara oleh Tuhan. Lalu kita dibesarkan dalam didikan yang benar, mari kita menghargai. Dan semakin dewasa kita sebagai seorang anak, saudara, jangan pernah kita melupakan orang tua kita. Matius 15 ayat 3 sampai ayat yang ke-6, Yesus mengecam orang-orang Yahudi yang memberikan dalih, ya, seakan-akan hidupnya rohani. Dia katakan bahwa apa yang harus diberikan kepada orang tua itu sudah saya kasih persembahan untuk rumah Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka berpikir bahwa dengan mereka sudah sebagai anak, mereka telah memberikan persembahan di rumah Tuhan, maka tidak perlu lagi memelihara atau memperhatikan orang tua. Justru itu bukan ajaran Yesus. Yesus justru mengecam sikap mereka. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus sendiri memberikan contoh. Kita lihat dalam Yohanes 15 ayat 26 sampai 27. Sebelum Yesus mati di kayu salib, ia meminta Yohanes untuk memelihara Maria ibunya. Dia menitipkan ibunya kepada Yohanes. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua ini memperlihatkan bahwa Tuhan menginginkan kita untuk bertanggung jawab memelihara kelangsungan hidup orang tua kita. Setelah anak menikah, pasti anak punya prioritas dalam keluarga. Tapi tidak berarti melepaskan tanggung jawabnya terhadap orang tua. Kejadian 2 ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini sudah terjadi pemisahan, tapi mengerti akan prioritas. Bahwa prioritas memang ada pada keluarga yang baru. Ya, ini bagi anak-anak yang sudah menikah, bagi yang belum menikah, ya harus belajar dari sekarang ini supaya sampai mati pun kita tetap menghargai orang tua. Ketika kita juga sudah punya keluarga sendiri, kita tetap menghargai, menghormati orang tua kita. Ada prioritas, tetapi jangan lupa bahwa kita tidak bisa berdiam diri melihat keadaan orang tua kita. Ya, kita dipanggil untuk mengasihi orang tua kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, sebagai penutup, mari kita menyatukan peran orang tua dan anak agar terjadi hubungan yang harmonis. Bagaimana kita menyatukan peran orang tua dan anak? Pertama, orang tua mengalami kasih Allah, maka anak dididik dalam kasih. Saudara, Ulangan 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-9, sebelum perintah untuk mengajarkan berulang-ulang terhadap anak, dikatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang tua hendaknya mengalami kasih Allah terlebih dahulu. Orang tua sungguh-sungguh menyadari bahwa kita ada juga karena kasih Allah. Allah lah yang
mengampuni. Allah lah yang memulihkan hidup kita. Dan orang tua yang mengalami kasih Allah, maka orang tua yang akan mendidik anak juga di dalam kasih. Meskipun berulang-ulang, mungkin kadang ada perasaan tidak sabar lagi, tetapi kasih Allah yang melimpah dalam hati di dalam hati orang tua, maka itu akan membawa orang tua untuk tetap mengajar anak, mendidik anak berulang-ulang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian menyatukan peran orang tua dan anak agar terjadi hubungan yang harmonis. Yang kedua adalah orang tua hidup dalam Tuhan, maka anak taat kepada orang tua yang baik. Ya, orang tua hidup dalam Tuhan, maka anak taat pada orang tua yang baik. Saudara, betapa indahnya, ya. Anak dibesarkan dalam takut akan Tuhan. Karena kedua orang tuanya, mama papanya adalah seorang yang cinta Tuhan. Nah, saudara, inilah ya dua hal yang akan terjadi dalam membangun hubungan yang harmonis, yaitu menyatakan peran ya antara orang tua dan anak, masing-masing berperan. Marilah kita sebagai orang tua dan anak berfungsi dengan baik dalam keluarga agar terjadi relasi yang indah, agar terjadi keluarga indah, keluarga impian kita. Saudara, pesan dari gugus tugas COVID-19, di samping menyelamatkan keluarga dari wabah virus corona, tetap di rumah saja dapat dimanfaatkan untuk mempererat hubungan orang tua dan anak. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya masa-masa ini bukan kebetulan Tuhan berikan kepada kita. Ya salah satu hal ya yang bisa kita lakukan adalah memulihkan kembali hubungan keluarga kita yang selama ini rusak, yang selama ini terbawa dengan kesibukan sehingga kita sulit lagi untuk menyatakan peran yang baik di tengah-tengah keluarga. Saudara, manfaatkan kesempatan yang ada ini. Saudara, beberapa waktu yang akan datang, mungkin 1-2 minggu ke depan, kita akan mulai beribadah di rumah Tuhan, di gereja, tapi bukan berarti kita meninggalkan kebersamaan keluarga. Ya, jangan hanya pada masa COVID kita bisa berkumpul, jangan hanya pada masa COVID kita mempererat hubungan antara orang tua dan anak, bahkan suami dan istri, tetapi saudara, biarlah keluarga menjadi pusat ya pembinaan rohani untuk seterusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk lebih mempererat hubungan ya di dalam keluarga. Dan pesan firman Tuhan, jadikanlah keluarga sebagai sekolah Alkitab, yaitu keluarga yang berpusatkan pada firman Tuhan, yang mendidik dan mengajar kita menjadi keluarga yang memenuhi tujuan Tuhan. Orang tua dan anak tumbuh bersama untuk membangun keluarga, bersama-sama kita memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu. Kami terus belajar dari firman Tuhan. Karena kami menyadari betapa kami sulit hidup di dalam keluarga untuk menyatakan peran kami, baik sebagai orang tua dan anak. Tuhan, tolonglah kami. Biarlah kami tetap konsisten dengan ajaran firman Tuhan, sehingga peran yang kami lakukan adalah peran yang betul-betul membawa keluarga kami menjadi keluarga yang sungguh memuliakan Engkau. Tuhan, kami berserah kepadamu. Kalau saat ini di antara kami masih ada hubungan antara orang tua dan anak yang belum pulih, ada dendam, ada yang tersakiti, ada yang kecewa, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk memiliki hati yang penuh kasih untuk saling memaafkan. Kami rindu Tuhan, supaya ketika kami boleh memulai lagi untuk menyatakan peran kami baik sebagai orang tua dan anak, kami melakukannya itu berdasarkan kasih Tuhan, kasih yang telah menyelamatkan hidup kami, kasih yang telah memulihkan kami, kasih itulah yang kami nyatakan di tengah keluarga kami. Tuhan, biarlah keluarga kami menjadi keluarga yang sungguh-sungguh memprioritaskan firman Tuhan. Ampunilah kami sebagai orang tua, kalau selama ini
Mungkin kami sudah menyakiti hati anak-anak kami. Ampunilah kami juga sebagai anak-anak, jika selama ini kami juga menyakiti hati orang tua, kami tidak taat. Tuhan, tolonglah, biarlah kami boleh sama-sama datang kepada Tuhan. Kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup memulihkan hubungan keluarga kami. Mungkin ada juga dalam hubungan suami istri yang belum pulih dan berimbas kepada hubungan dengan anak. Tuhan, pulihkanlah kami. Biarlah sebagai suami istri juga kami boleh menjadi contoh yang baik, menyelesaikan setiap persoalan dengan baik, hidup di dalam Tuhan, sehingga kami memberikan didikan dan teladan yang benar kepada anak-anak kami. Bapa di sorga, kami berserah kepadamu. Tuhan, tolong kami dalam mengarungi bahtera keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Biarlah Engkau yang menjadi nahkoda kami, Engkau yang memimpin, sehingga keluarga kami tetap menjadi keluarga yang utuh sampai akhirnya kami tetap hidup untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama meresponi bagian firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Dengan menaikkan pujian, kita bersatu di dalam roh Tuhanku. Kita bersatu di dalam roh Tuhanku, kita bersatu di dalam roh Tuhanku. Mohon Roh Kudus pimpinkan kita bersatu, karena kasih orang tahu aku umatnya, orang tahu akulah umatnya. Jemaat sekalian, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera. Peliharalah firman-Nya. Jadilah saksinya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, masuk saat teduh. Amin.
Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita angkat pujian Tuhan berkatku yang baka. Tuhan berkatku yang baka melebihi jiwaku, sepanjang jalan hidupku ku mau jalan ikut Dia, ku dekat padanya, ku dekat padanya, sepanjang jalan hidupku ku mau jalan ikut Dia. Tuhan berkatku yang baka melebihi jiwaku, sepanjang jalan hidupku ku mau jalan ikut Dia, ku dekat padanya, ku dekat padanya, sepanjang jalan hidupku ku mau jalan ikut Dia. Kami segenap penata layan Minggu 21 Juni 2020 mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.